karir di masa depan. Pada sore hari ini, eh, tamu kita yang akan kita gali, kita ajak diskusi pada sore hari ini adalah nama Muhammad Haris Maulana El-Haq. Assalamualaikum Haris, biasa dipanggil Haris ya? Waalaikumsalam. Iya, dipanggilnya Haris biasanya. Oke. Eh, Di sini sudah di ruang Zoom sudah ada beberapa peserta yang hadir membersamai kita dan ini juga di live kan di Facebook ya. Jadi selain di ruang Zoom akan ada peserta di Facebook. Baik, tidak berlama-lama kita akan berdiskusi dengan narasumber kali ini. Silakan Haris boleh memperkenalkan diri saat ini. Kalau di flyer masih berstatus sebagai mahasiswa ya, boleh dijelaskan mahasiswa jurusan apa, di mana, semester berapa, lalu aktivitas apa saja yang saat ini sedang digeluti. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang sudah hadir di ruang Zoom maupun yang sedang live di Facebook. Perkenalkan, nama aku Muhammad Haris Maulana El-Haq, biasa dipanggil Haris. Saat ini aku merupakan mahasiswa manajemen semester 5 di Universitas Pajajaran. Jadi, simpelnya aku angkatan tahun 2022. Nah, kalau buat sekarang, buat kesibukan yang lagi aku jalanin, aku lagi jadi asisten dosen untuk salah satu mata kuliah di manajemen. Terus sekarang juga lagi part-time di suatu bisnis yang baru didirikan oleh teman-teman juga. Lagi mendirikan suatu startup peer counselor atau konseling teman sebaya gitu untuk teman-teman mahasiswa. Dan juga sekarang lagi ikut beberapa kompetisi lomba spesialisasinya di business case gitu. Oh, banyak sekali kegiatannya ya. Oke. Eh, Sebelum lebih jauh lagi berdiskusi ya, saya ingin mengajak ke perjalanan sebelum-sebelumnya ya, bagaimana Haris bisa di titik saat ini gitu ya. Kalau dari masa-masa waktu kecil itu sebetulnya gambarannya itu kalau saat ini kan kita apa namanya ada kecenderungan ke bagian eh, sains gitu ya atau IPA kemudian sosial. Kalau Haris sejak kecil itu sudah menyukai bidang mana sebenarnya? Mungkin sebagai anak-anak pada umumnya pada 5 sampai 10 tahun lalu mungkin ya yang selalu dibilangin kalau jurusan tuh harus IPA gitu. Jadi dari zaman SD, SMP sampai SMA aku bergelut di IPA gitu dengan fisika, kimia dan juga biologi. Dan kebetulan di SMA aku dulu di Albayan itu nggak ada jurusan IPS. Jadi semua murid yang masuk ke situ tuh langsung IPA jurusannya dan dibolehkan lintas jurusan, tetapi setelah menyelesaikan 3 tahun IPA, setelah ujian kelulusan, nah baru dipersiapkan untuk lintas jurusan jika memang nantinya kuliah ingin di rumpun sosum atau IPS gitu. Nah Ah, kebetulan aku salah satu orang yang lintas jurusan, jadi dari IPA berbelok ke IPS. Yang awalnya aku mau masuk Fakultas Kedokteran jadi masuk manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Oke, ini menarik ya, banyak yang bisa digali nih. Pertama, dari tadi perjalanan yang cenderung tadi mendengar masukan dari luar atau pada umumnya yang mengatakan bahwa IPA itu lebih keren gitu ya. Dan kemudian dalam perjalanannya kemudian akhirnya lintas jurusan gitu ya. Nah, kapan tuh Haris menyadari bahwa ternyata walaupun selama ini bergelut di IPA, kemudian ternyata lintas jurusan ini sesuatu yang menjadi pilihan gitu. Waktu menyadarinya di akhir-akhir waktu mau masuk UTBK karena Hmm. eh, di sekolah saya itu kan garansi masuk SNM-nya lumayan tinggi persentasenya. Nah, kebetulan saya bukan salah satu siswa yang masuk eligible. Itu tuh kalau nggak salah yang masuk tuh 45 ranking paralel. Nah, waktu itu tuh aku di peringkat 47 kalau nggak salah. Jadi cuma beda dua sama yang eligible. Nah, karena aku nggak masuk siswa eligible yang bisa mendaftar SNMPTN, jadi
aku memutuskan untuk lintas jurusan karena harus mengikuti SBMPTN atau ujian komputer gitu untuk masuk perkuliahan. Nah, jadi di akhir-akhir aku baru menyadari kalau ternyata waktu nyobain tryout IPA tuh ataupun belajar IPA yang utamanya untuk masuk perguruan tinggi, aku kurang terlalu bakat gitu, terutama di sains terapan kayak fisika gitu. Aku cuman bisa atau mahirnya tuh cuman di beberapa aja kayak biologi dan kimia. Nah, kalau fisika dan matematika minat tuh aku kurang bisa. Jadi daripada gambling gitu, jadi aku coba lintas jurusan dan ternyata aku lebih mahir di situ. Hmm. Ini menarik ya, dan ini menurut saya penting nih untuk para orang tua yang hadir di ruang Zoom saat ini, dan kalau juga mungkin ada yang generasi muda ya, karena kan di jurusan SMA sekarang ini tidak ada penjurusan gitu ya, Haris seperti itu, sehingga mungkin peluang untuk tadi berubah lintas jurusan itu sesuatu hal yang memungkinkan dan itu bisa menjadi hal yang biasa saja gitu ya. Nah, kalau Hari sendiri dulu sebelumnya sempat ikut-ikut semacam olimpiade, lomba-lomba bidang sains nggak? Waktu SD cuman sempet calistung sih. Waktu SMP sama SMA aku nggak pernah ikut lomba-lomba sains karena emang masuknya kayak siswa yang biasa-biasa aja gitu. Waktu SMA nggak terlalu aktif, nggak terlalu menonjol di akademik juga. Oke. Kemudian setelah akhirnya memutuskan untuk mengambil lintas jurusan gitu ya, mempelajari sesuatu yang tentunya berbeda gitu ya, tidak ada lagi pelajaran-pelajaran MIPA gitu. Itu seperti apa yang Haris rasakan? Waktu memutuskan untuk lintas jurusan, apalagi udah memasuki perkuliahan yang di rumpun sosum gitu di manajemen, Hmm? aku mulai merasa ya ini tempat aku gitu karena di sini bisa banyak Ah, explore kesempatan yang sebelumnya tuh aku nggak berani buat ambil waktu di IPA karena hambatannya tuh aku selalu menstigmatisasi diri aku kalau ngerjain olimpiade atau lomba IPA tuh susah. Nah, waktu di PS di jurusan manajemen banyak opportunity yang aku ambil, semisal kayak lomba. Nah, aku nekat aja gitu ambil dan ternyata waktu pertama coba aku langsung masuk final dan juga menang alhamdulillah. Jadi aku oh, tahu bakat aku di situ dan sekarang lagi diterusin gitu. lomba apa tuh yang pertama kali diikuti? Dulu business plan competition dan kebetulan skalanya internasional di Brawijaya dulu. Oh, Masya Allah, keren. Selamat ya. Jadi kalau saya simpulkan tadi sebenarnya awalnya eh, apa namanya di waktu memasuki sosial itu seolah-olah bukan sesuatu yang disengaja gitu ya Haris ya. Tapi setelah ternyata ambil sosial itu malah di situ bakatnya muncul gitu ya, malah totalitas seperti itu ya. Boleh spill nggak IPK-nya berapa? Sampai sekarang masih 3,8 alhamdulillah. Oh, Masya Allah, 3,8 tuh keren banget ya. Jadi kalau dipertahankan terus bisa cum laude tuh nilai segitu ya. Oke. Terus kemudian nanti dari para peserta yang hadir boleh juga ya bertanya nih kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Sebelum lebih lanjut lagi, kita akan melihat sebuah tayangan video ya yang mungkin relate dengan apa yang kita bahas saat ini. Kita lihat nanti Haris cenderungnya kepada video yang mana dan peserta juga ya boleh pilih kira-kira mana yang cocok dengan diri Anda. Ini video sudah disiapkan oleh teman-teman nih. Oke, kita lihat video pertama. Eh, Mudah-mudahan suaranya terdengar jelas. Lu ada nggak sih yang ngerasa nggak punya bakat? Kayak sosok aja gitu, ngelakuin apa-apa bisa, cuma nggak ada yang condong apa-apa. Kayak, ya lu rata-rata aja gitu. Ada nggak sih yang nggak ada bakat spesifik apa gitu? Ya bisa kerja ngelakuin beberapa hal, cuma kayak bukan bakat gitu. Kayak itu hal yang ya, orang biasa juga bisa gitu. Jadi kayak nothing special aja gitu. Ada nggak sih yang ngerasa kayak gitu juga? Atau mungkin kita belum nemuin kali bakat kita apaan? Atau emang nggak ada gitu? Oke, itu video pertama ya.
ada seseorang yang mempertanyakan kok rasanya biasa-biasa aja gitu ya, nggak ada sesuatu yang sangat spesial dan merasa belum menemukan Lu ada nggak sih bakat. yang ngerasa nggak punya bakat? Tadi suaranya cukup jelas, Haris? Jelas. Jelas ya. Oke, sekarang kita lihat video yang kedua. Lu ada nggak sih yang ngerasa nggak punya? Lu ada? Oke, ini satu lagi ya. Kita lihat. Anak-anak 20-an gitu ya. Aku baru mau mulai karir. Aku nggak tahu nih, aku harus ngapain, aku harus gimana. Saran aku cuma satu. Kamu sendiri yang akan tahu pekerjaan mana yang cocok untuk kamu. Harus berani mengambil resiko untuk nyobain hal-hal yang selama ini belum pernah dicoba. Coba segala hal yang memang kamu interest, atau kamu ngerasa passion, atau kamu ngerasa gue pengen tahu. Kalaupun emang kamu nggak suka, ya udah, tapi at least you gain something. Dan itu skillnya bisa ditransfer kok ke hal-hal yang lain. Oke. Dari kedua tayangan itu ya, tadi yang pertama yang kebingungan, yang kedua kemudian ada saran, boleh silakan. Haris mana yang merasa cocok, boleh berpendapat ya terhadap video yang pertama ya dan yang kedua, silakan. Aku sebenarnya cukup relate ke dua-duanya ya, karena waktu pertama masuk kuliah juga mungkin seperti yang dirasakan mahasiswa pada umumnya tuh bingung gitu mau ngapain. Kadang merasa udah 1-2 semester berkuliah malah merasa salah jurusan. Kan banyak yang gitu kira-kiranya. Merasa begitu juga ya? Dulu sempat merasa kayak gitu. Jadi yang pertama relate dan yang kedua juga relate gitu. Kenapa yang pertama relate? Karena dulu sebenarnya bingung mau jadi apa. Terus kenapa masuk manajemen? Karena kan ilmunya manajemen tuh sangat general ya daripada ilmu-ilmu lain yang sangat spesifik. Misalnya kayak fakultas hukum kan udah jelas arah karirnya bisa jadi pengacara ataupun jadi sesuatu yang bergerak di bidang hukum gitu. Kalau manajemen nih sebenarnya cukup general dan luas ilmunya dan kebanyakan juga mempelajarinya hanya secara luar-luarnya saja gitu untuk suatu ilmu tertentu. Jadi cukup bingung sih dan waktu itu masih cukup nyesal waktu awal semester 2 dan 3 anak masuk manajemen gitu. Tapi lama-lama aku mulai menyadari dan relate dengan video yang kedua gitu di saat aku mulai tahu apa yang menjadi tujuan aku, apa yang menjadi karir peta aku ke depannya dan aku nyadarinya saat aku melakukan suatu hal tersebut dan aku mendapatkan sesuatu dari situ gitu. Oke, menarik sekali ya. Ternyata menurut Haris nih di video pertama ini banyak nggak sih anak-anak muda yang merasakan seperti itu? Ya, apalagi mahasiswa yang baru masuk tuh pasti banyak. Atau mungkin yang di angkatan aku juga masih ada beberapa teman yang suka cerita gitu, bingung mau jadi apa ke depannya. Itu masih ada juga. Menurut Haris apa sih yang atau saran ya di saat-saat galau seperti itu tuh kan Haris termasuk yang cepat ya menurut saya dalam waktu 1 semester 2 semester galau kemudian ketiganya sudah lebih yakin dan bahkan bisa ikut berkompetisi. Apa tuh sarannya kepada yang galau-galau mempertanyakan kepada diri mana sih yang mau jadi fokus dan kenapa kok rasanya setengah-setengah gitu. Mungkin saran aku kepada teman-teman di luar sana yang merasakan hal yang sama, aku menyarankan untuk mencoba aja sih semua hal yang kiranya bisa kalian ambil sebagai opportunity gitu. Jadi jangan takut buat nyoba. Jadi modal apa ya, coba aja dulu gitu prinsipnya. Entah bisa apa enggaknya, ya, yang penting dicoba dulu. Nanti setelah kalian coba, kalian tahu kalau kalian gak suka, ya udah berarti memang bukan itu yang kalian sukai. Nah, tapi misalnya kalian coba dan ternyata suka dan mendapatkan sesuatu, nah itu mungkin suatu apa ya jalan yang mungkin bisa kalian tekuni ke depannya gitu. Jadi berarti kalau ada yang merasa galau, bingung gitu, itu sebenarnya wajar ya. Itu adalah tahapan proses yang memang semua orang barangkali melalui itu semua gitu ya. Cuman yang berbeda waktunya kapan. Ada yang waktu di SMA, apakah kemudian ketika begitu masuk akhirnya dapat keyakinan. Ada yang mungkin semester keberapa. Ada yang bahkan sudah lulus pun barangkali masih galau apakah pekerjaan apa yang akan ditekuni, apakah sesuai bidang yang sudah dapat ijazahnya atau bahkan mungkin yang berbeda gitu ya. Jadi kalau galau justru nggak berhenti gitu, tapi tadi sarannya Haris lakuin aja, coba aja gitu ya.
Justru dari situ jadi banyak tahu tentang diri lebih banyak lagi. Oke, tadi Haris ada startup juga tuh. Boleh diceritakan tadi tentang konselor sebaya juga. Apakah ini ada kaitannya dengan apa yang dialami? Sejarahnya seperti apa sehingga terjun ke bidang itu? Jadi awalnya mungkin dari cerita teman-teman sebaya aja sih, teman-teman kuliah gitu. Jadi banyak yang pengen konsul ke psikolog tapi mahal, terus pengen ke psikolog tapi ada stigmatis kalau ke psikolog itu dianggap stres gitu. Jadi banyak orang-orang yang mengalami mental health gitu istilahnya, tapi mereka mau sembuh tapi takut terstigmatisasi atau terbatas dengan biaya. Kan kalau psikolog biasanya satu sesi bahkan yang online aja paling murah mungkin 100 sampai 300 gitu. Kalau peer counselor tuh aku bikin gara-gara tadi ada keterbatasan biaya dari mahasiswa. Mungkin karena mahasiswa kan kebanyakan belum mempunyai pekerjaan. Jadi aku pengen ada suatu platform yang bisa memberikan efek yang sama gitu biar mereka bisa nggak terlalu stres ataupun bisa berkeluh kesah istilahnya dan diakalin dengan namanya peer counselor gitu. Jadi peer counselor itu konseling juga konselor tapi masih dalam pelatihan gitu. Jadi dia udah dilatih oleh psikolog yang ahli dan di bawah pengawasan psikolog ahli, tapi dia bukan psikolog gitu. Jadi kebetulan dari startup aku itu bekerja sama dengan anak dari psikologi juga dan semester akhir dan dia udah dilatih oleh psikolog yang udah kerja sama juga dan diawasi. Jadi bisa menekan biaya yang jauh lebih murah daripada konseling dengan psikolog gitu. Itu platformnya berupa aplikasi atau seperti apa? Jadi platformnya berupa website. Karena kan kalau aplikasi, misalnya orang-orang penyimpanan HP-nya penuh nih, jadi kadang malas buat install aplikasinya. Jadi dari kami tuh nge-propose website base gitu, yang kemarin backend programnya pakai WordPress. Jadi teman-teman yang mau daftar sekiranya tinggal ketik aja di website saling.id, nanti tinggal daftar aja di situ buat sesi konselingnya. Bagaimana peminatnya? Cukup banyak? Seperti apa? Alhamdulillah sih dari 2 bulan rilis kemarin yang udah daftar dan juga konseling tuh udah sekitar 30 sampai 50 orang dan alhamdulillah juga feedback respon dari mereka sangat-sangat positif gitu. Terus konselornya berapa orang yang bergerak menangani 30 orang itu? Oke, kalau buat peer counselornya itu ada 2 orang, kalau psikolog ahlinya ada 1 orang. Jadi misalnya ada yang lagi konseling dan ternyata dinilai butuh treatment lebih lanjut gitu untuk ke psikolog. Nah, jadi dari kami juga menyediakan untuk psikolog tingkat lanjutan yang lebih ahli. Jadi peer counselor itu hanya sebagai jembatan saja jika dirasa memang terlalu atau cukup parah ya si apa ya konselingnya. Jadi bisa di-refer ke psikolog yang resmi juga. Oke. Ini apa seputar karir atau lebih luas lagi termasuk hal-hal lain? Pemilihan jurusan, bakat minat atau luas, lebih luas lagi? Apa terkait topik konselingnya apa bagaimana? Iya, membuka ini lebih kepada penjurusan dan karir atau terbuka terhadap permasalahan lainnya? Ya, terbuka juga untuk permasalahan lain. Jadi nggak selalu seputar karir, tapi juga bisa seperti masalah teman, masalah keluarga, akademis gitu. Jadi apapun yang sekiranya menjadi suatu sebab gitu terhadap kesehatan mental mereka. Oke. Oke, beralih ke topik yang lain ya. Tadi seputar mendirikan startup. Kemudian sekarang seputar lomba-lomba. Nah, sejak kapan mulai suka lomba dan apa yang kenapa suka dengan lomba ini? Mulai lomba itu waktu semester 1 karena awalnya iseng aja diajakin teman-teman dan ternyata waktu udah final dan menang tuh aku jadi tagihan gitu sering lomba karena pertama dapat relasi juga, dapat pengalaman dan juga sekalian belajar karena kebetulan dari lomba-lomba yang aku ikutin itu relate gitu sama mata kuliah yang aku pelajari juga. Jadi kadang pas aku masuk kelas kuliah tuh aku udah belajar materinya, udah belajar duluan secara praktikal di lomba tersebut. Jadi
Pertama karena aku suka berkompetisi dan yang kedua tuh sejalan juga dengan mata kuliah dan jurusan yang aku ambil. Oke, sekarang kita lihat ya, talent DNA-nya Haris itu seperti apa sih? Eh, Sehingga tadi apakah lomba itu menjadi bagian dari talent DNA-nya Haris? Kita lihat. Anak-anak 20. Nah, ini dia. Eh, Kalau dilihat dari 45 talent DNA-nya Haris, di sini kita melihat bahwa ada 10 top talent. Jadi talenta ini adalah hal yang spontanitas, alamiah, dan sering muncul dalam diri Haris ya. Kita lihat ada signifikan, ada vigorous, ada sociable, ada goal-getter, ada kolaborator, ada visionary, harmony, flexible, kompetitif, dan self-confident. Ya. Oke, lalu ada 5 button talent, generous, developer, authoritative, decisive, dan equitable. Oke, sekarang kita lihat lebih fokus kepada talenta yang 10, yang top talent, yang dimana di situ menjadi kekuatan dalam diri Haris ya. Oke. Saya ingin bertanya nih, dari 10 talenta ini yang menurut Haris sangat relate gitu ya, yang sangat cocok dengan kondisi saat ini yang muncul itu apa saja? Boleh disampaikan. Mungkin dari 10 yang paling atas yang aku rasa relate itu ada di kompetitif, terus ada goal getter, dan juga ada signifikan. Jadi aku rasa 3 itu real. Eh, Rasa cukup di sini. Hmm. Tes, tes. Ya, masuk suaranya ada. Oke, oke, oke. Tadi suaranya agak terputus-putus. Tolong diulangi lagi ya. Boleh, boleh, boleh. Ya, silakan. Ini saya munculkan lagi. Mungkin Oke, silakan. dari 10 ini yang aku rasa relate itu ada di nomor 1, signifikan, terus ada nomor 4, goal getter, dan nomor 9 di kompetitif. Oke. Boleh dijelaskan kenapa signifikan ini terasa relate banget, lalu goal getter juga, dan kompetitif. Boleh diceritakan. Oke, mungkin karena aku suka lomba, jadi aku mulai cerita dari yang kompetitif dulu kali ya. Atau mungkin kalau dari urutan dari goal getter, jadi aku suka menetapkan sesuatu gitu sebagai tujuan dan aku kompetitif gitu untuk mencapainya. Misalnya dalam suatu lomba kan ada yang dituju, misal kayak juara top 3, juara 1, 2, ataupun 3. Nah, jadi untuk mencapai hal tersebut ya aku kompetitif gitu. Nah, buat yang signifikan, nah untuk mencapainya tuh dalam prosesnya aku rasa aku signifikan gitu untuk mencapai goal secara kompetitif. Di signifikan itu kan ada dorongan ingin berkontribusi gitu ya, ingin berbeda dengan yang lain, ingin bermanfaat. Kalau direlatekan dengan startup tadi juga menurut Hari seperti apa? Iya, dengan melihat deskripsi signifikan dan juga contohnya itu dan yang aku lakukan sekarang tuh sesuai. Jadi signifikan aku sangat relate. Oke, goal getter ya, untuk kalau ada menetapkan sebuah target itu benar-benar dikejar
gitu ya, ingin mencapainya. Apalagi dipadu dengan kompetitif ya, ternyata dorongan untuk berkompetisi, memenangkan perlombaan juga cukup tinggi dalam diri Haris ya. Ditambah lagi di sini ada visionary juga tuh, punya visi ke depan gitu ya. Kalau sociable seperti apa Haris merasakannya? Kalau sociable aku rasa aku mudah untuk berinteraksi dengan orang lain gitu, apalagi orang baru. Jadi mungkin dari MBTI ya, misalnya tuh aku MBTI-nya extrovert, jadi cukup relate ke sociable karena aku cukup mudah untuk berbicara dengan orang baru gitu. Oke. Kalau kolaborator seperti apa Haris melihatnya? Kalau kolaborator, aku melihatnya saat aku mendirikan startup atau lagi menjalankan suatu kompetisi lomba, itu biasanya terdiri dari tim gitu, nggak individu. Jadi dengan adanya tim, aku rasa aku bisa berkolaborasi dengan mereka, jadi tujuannya bisa tercapai dengan maksimal. Oke, alhamdulillah ya. Ini karena keterbatasan waktu kita nggak bahas secara detail semuanya. Sekarang saya ingin nih setelah Haris melihat talent DNA-nya seperti ini gitu ya. Apalagi nih kejadian atau pengalaman baru yang dialami yang membuat makin terasa relate dari talent DNA ini. Apakah melakukan sebuah perjalanan ekspedisi apa gitu, kalau tidak salah ya, boleh di-share, dan apa yang dilakukan di sana? Oke, jadi beberapa bulan lalu, lebih tepatnya di bulan Agustus, jadi aku sempat ikut salah satu kegiatan yang diadakan oleh BEM Universitas Pajajaran. Nama kegiatannya Ekspedisi Pajajaran gitu. Jadi secara singkatnya, kegiatan tersebut adalah kegiatan pengabdian ke desa-desa yang terkategorisasi 3T, yang terluar, tertinggal, dan juga terdepan. Nah, kemarin Sebelum jauh, untuk dapat kesempatan itu, apakah ada kompetisi dulu, ada penyeleksian, seperti apa? ya betul. Jadi kalau mau ikut kegiatan ekspedisi Pajajaran, itu tuh semua orang bisa daftar, tapi nggak semua orang bisa keterima. Nah, kemarin tuh yang daftar kurang lebih ada 100 orang, dan yang keterima tuh 15. Oh, ketat juga ya, padahal itu semuanya sudah mahasiswa, tapi masih seleksi juga. Apa tuh kriterianya untuk bisa lolos memasuki kompetisi yang cukup ketat tadi, dari 100 bisa terpilih hanya 15%-nya? Jadi untuk seleksi sendiri ada 4 tahap penjaringan. Yang pertama itu dari tes administrasi, yang kedua itu ada tes tulis seputar pengabdian dan juga kegiatan itu sendiri. Terus selanjutnya ada LGD atau Leaderless Group Discussion, dan yang terakhir ada wawancara. Nah, jadi dari situ kriteria-kriteria yang mereka minta itu semua dijaring dan juga digali gitu ke setiap orang, kira-kira cocok nggak dengan apa yang mereka rencanakan, seperti divisi dan misinya cocok nggak dengan calon-calon yang sedang mendaftar. Pak. Apa saat itu yang visi misinya Haris sampai akhirnya menjadi lolos terpilih? Dan seperti apa tuh upaya buat bisa lolos? Uh, Seniat apa? Mungkin salah satu upaya yang aku lakukan adalah komitmen waktu itu, karena kegiatan pengabdian kan persiapannya cukup lama. Jadi sebenarnya dari proses seleksi sendiri itu dari bulan Juni gitu. Jadi ini proses seleksi selesai, eh, dilanjutkan dengan Juni dan Juli itu persiapan, dan Agustus berangkat. Jadi kurang lebih 2 bulan tuh proses persiapan yang sangat panjang, dan juga di waktu libur kuliah juga, kebetulan libur semester, dan kebanyakan banyak teman-teman aku tuh atau teman mahasiswa lain kan pulang ke rumahnya masing-masing gitu, entah itu yang perantau ataupun bukan. Jadi waktu itu di saat yang lain liburan tuh kami yang sudah terpilih di sini mempersiapkan gitu fokusnya. Jadi tidak pulang ke rumah masing-masing, apalagi yang jauh tuh harus pulang ke kampus untuk mempersiapkan kegiatan. Jadi salah satu kriteria yang diperlukan adalah dari komitmen gitu. Oke, tadi Haris juga punya Fijers ya. Fijers itu kan kemampuan untuk bekerja keras, all out gitu ya, endurance-nya itu kuat untuk menghadapi tekanan gitu ya. Dan ternyata saat itu terlihat ya, teruji pada saat yang lain liburan, mungkin santai-santai, ternyata Haris tetap mempersiapkan itu semua gitu ya.
Oke, lalu setelah lolos seperti apa? Boleh dijelaskan? Ya, jadi setelah tahap persiapan yang cukup panjang, waktu hari H tuh perjalanannya lumayan berat juga karena dari kita untuk menghemat biaya, jadi menggunakan jalur bis dan juga kapal, nggak pakai pesawat. Jadi kurang lebih untuk perjalanan ke Desa Seraya Maranu itu di Nusa Tenggara Timur, kurang lebih 2 jam dari Labuan Bajo pakai kapal kecil. Itu tuh kami dari Jatinangor kurang lebih perjalanannya 3 sampai 4 hari gitu. Jadi dari Jatinangor ke Surabaya pakai bis 12 jam, dari Surabaya ke Labuan Bajo itu menggunakan kapal laut yang kurang lebih 40 jam atau 2 hari kurang lebih. Jadi dari perjalanan selesai, waktu tiba di desanya ternyata karena tergolong 3T, cukup banyak keterbatasan seperti air, terus listrik juga terbatas karena di sana listriknya mengandalkan tenaga surya. Jadi misalnya di sana mendung atau nggak ada matahari, listriknya tuh nggak nyala. Dan juga untuk air sendiri itu tuh nggak bisa digunakan sesukanya karena air sendiri supply untuk ke rumah-rumah tuh biasanya 2 sampai 3 hari sekali. Jadi untuk keperluan mencuci, terus mandi juga itu dibatas, tidak bisa seenaknya kayak di rumah. Terus dari segi cuaca juga kan kalau di NTT sangat panas ya, jadi di sana tuh panasnya lebih dari di Jawa menurut aku, apalagi di Bandung yang notabene adem, jadi di sana sangat panas gitu. Tapi kalau dari segi masyarakat, alhamdulillah ramah dan juga welcome untuk kami. Jadi tiap program kerja yang kami laksanakan itu alhamdulillah berjalan lancar dan mereka juga merasakan dampaknya gitu dari apa yang kami lakukan di sana. Oke, tadi kan perjalanannya cukup melelahkan ya, 4 hari panjang gitu ya. Waktu itu seperti apa tuh Haris ketika menjalani perjalanan bersama teman-teman? Waktu di perjalanan banyak pengalaman unik gitu seperti ketemu orang-orang baru di kapal karena kan di kapal tuh biasanya ada tiket-tiket yang VIP reguler ataupun yang nggak punya tempat sama sekali gitu. Jadi di sana kita bisa berbaur dengan banyak lapisan masyarakat, jadi bisa belajar juga dari cerita-cerita para perantau. Oke, itu perjalanannya. Kemudian tadi sampai di sana, apa sih udah diceritain ya tadi, menarik banget, banyak hal yang keterbatasan gitu ya. Apa sih yang paling berkesan bagi Haris menghadapi, merasakan kehidupan mereka di sana secara langsung? Mungkin selama ini hanya mendengarkan berita, informasi gitu ya. Tapi ketika betul-betul real berada di sana, apa rasanya dan apa dapat insight apa? Yang pertama pasti rasanya senang sekali bisa membantu orang-orang yang jauh dari aksesibilitas yang banyak tersedia di Jawa gitu. Apalagi NTT kan cukup jauh, jadi masyarakat di sana tuh masih banyak tidak menikmati fasilitas seperti pada umumnya, seperti sinyal internet yang susah, terus jembatan atau dermaga di sana juga rusak sangat parah. Jadi akses logistik mereka tuh cukup terbatas dan harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati karena di dermaganya kan banyak lubang-lubang atau dermaga itu udah rusak. Jadi banyak warga yang terkadang jatuh juga saat mengangkut logistik yang dibawa dari Labuan Bajo gitu. Jadi di pulau tersebut itu tidak memproduksi sesuatu seperti makanan pada umumnya. Jadi di sana tuh pendapatan pencaharian utamanya adalah nelayan dan mereka kalau mau beli bahan-bahan makanan ataupun bahan pakaian nah itu dari Labuan Bajo dan harus ditempuh melalui 2 jam perjalanan kapal. Jadi misalnya mau sesuatu itu nggak bisa langsung ada, jadi harus menunggu dulu. Jadi harus ke Labuan Bajo dulu untuk mencarinya, baru didatangkan ke Desa Seraya Maranu. Terus untuk sarana jalan juga di sana tidak ada warga yang punya motor, jadi semuanya berjalan kaki antar rumah, antar RT RW. Dan di Desa Seraya Maremu itu alhamdulillahnya banyak warga-warga yang punya kapal pribadi gitu. Jadi kapal untuk memancing nelayan mereka kadang bikin sendiri ataupun membangunnya bersama-sama. Jadi untuk mata pencaharian utama sebagai nelayan tuh mereka udah sehari-hari udah biasa melaut. Tuh. Oke, dari pengalaman di sana, apa sih pembelajaran yang Haris dapatkan? Selama berapa lama di sana total? Kurang lebih 1 bulan. Bulan ya, oke. Iya, Apa? banyak pelajaran yang aku ambil, tapi yang paling banyak
atau paling aku ingat itu dari kepala desa dan juga di sana aku ada orang tua wali dan untuk sesi-sesi berkumpul itu mereka selalu bercerita pengalaman-pengalaman mereka gitu. Jadi warga-warga di sana ini ramah terhadap pendatang, jadi nggak memandang siapa pendatangnya. Jadi mereka sangat welcome apapun latar belakangnya dan mereka pun selalu menjamu tamu gitu. Itu yang paling aku pelajari sih. Seperti mereka kan keterbatasan tapi tetap berusaha yang terbaik gitu untuk tamu. Jadi mereka sangat ikhlas dan juga alhamdulillahnya tidak ada yang diskriminatif ataupun memiliki kesan buruk ke kami. Walaupun kami orang dari kota dan mereka dari desa, tapi mereka sangat menerima gitu. Oke. Eh, apa namanya di sana kan kehidupannya sangat boleh dibilang sulit gitu ya. Haris sendiri gimana tuh selama sebulan, sempat nggak merasa nggak betah, pengen cepet pulang atau malah menikmati? Nah, aku masuknya ke yang menikmati sih, malah kalau kuliahnya belum masuk itu aku pengen lebih lama di sananya. Masya Allah. Oke, apa yang dengan pengalaman 1 bulan berada di tengah-tengah mereka, lingkungan alam yang berbeda, masyarakat kebiasaannya juga berbeda ya, apa sih yang Haris menjadi lebih kenal dengan diri sendiri, apa yang dirasakan, insight apa yang didapat eh, tentang diri Haris sendiri dan mungkin kaitannya dengan pilihan karir atau kegiatan, apa yang tersadari dengan berada di tengah komunitas mereka. Oke, yang paling aku sadari itu keluar dari zona nyaman itu perlu gitu, karena kan sehari-hari aku dari kampus ke rumah itu dekat ya pulang pergi, jadi nggak merasakan seperti teman-teman yang merantau. Jadi saat aku pergi jauh ke NTT itu aku sangat senang gitu karena bisa mendapat banyak pengalaman baru, ketemu orang-orang baru, dan juga bisa banyak hal-hal yang dipelajari daripada aku bukan merantau gitu. Jadi kalau merantau itu lebih enak dan lebih banyak insight yang bisa didapatkan karena merasa terchallenge karena tidak ada di zona nyaman gitu. Oke, baik. Ini masih banyak nih yang bisa digali dari Haris ini ya. Tadi saya dengar Haris juga menjadi asisten dosen ya. Nah, apakah menjadi dosen itu sesuatu yang sudah terbayang dari dulu menjadi bagian dari pilihan karir atau seperti apa? Sebenarnya sempat ada proyeksi ke depannya mau jadi dosen, tapi setelah jadi asdos aku belum terlalu mikirin ke sana lagi sih karena as asdos aku sekarang belum terlalu merasakan passionate di sini, walaupun aku bekerja dengan ya sesuai standarnya Unpad. Nah, tapi eh, sampai sekarang sih belum ada kepikiran untuk jadi dosen ya ke depannya. Oke, jadi tapi mencoba itu penting ya. Akhirnya sebelumnya sudah ada pemikiran dan setelah dicoba ternyata belum terlalu merasa passionnya di sana gitu ya. Jadi lebih mengenal diri sendiri ya. Intinya dicoba aja gitu ya Haris ya. Apapun dicoba sampai kita yakin kita ini lebih di mana passionnya. Oke, sekarang ke lomba-lomba nih ya. Ikut lomba apa aja dan seperti apa nih harapan ke depannya? Kalau untuk lomba, aku sebenarnya udah ikut berbagai macam kegiatan lomba, dari mulai yang dari Kemendikbud, ada PKM namanya, terus lomba kewirausahaan dari pemerintahan juga, ada P2MW, dan juga ada esai, terus ada business plan, business case. Nah, tapi dari semua lomba yang aku ikutin, meskipun pernah menang di semuanya, aku lebih condong ke business case gitu, karena aku suka menyelesaikan suatu masalah yang ada di suatu bisnis untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, ini menarik ya. Kita lanjutkan nih dari tes talent DNA ini ya pilihan-pilihan karir saja sih berdasarkan DNA ini. Boleh Haris silakan dibaca nih tentang diri Haris nih. Boleh dibaca dari mana saja dulu, dari hal yang suka dilakukan dan mungkin dari situ dulu ya. Boleh silakan dibaca. Oke, kalau di sini tuh tertulis yang suka aku lakukan adalah meneliti dan juga mengeksplorasi ide. Terus ada juga poin berekspresi melalui kata-kata, seni, gerakan, warna, ataupun musik. Dan yang mudah dilakukan adalah mengerjakan tugas yang memerlukan Bentar, ada konsentrasi. satu persatu ya. Nih yang suka dilakukan dulu. Seperti
apa nih Haris menanggapi statement tentang hal yang suka dilakukan? Apakah ini memang juga dirasakan disukai atau ada hal yang kurang relate? Mungkin yang poin pertama relate karena aku suka mengeksplorasi ide, apalagi kalau menyelesaikan suatu permasalahan perusahaan kan butuh strategi yang unik, kreatif, dan tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya agar si bisnis tersebut punya unique selling point. Nah, tapi kalau yang nomor dua mungkin nggak terlalu relate ya karena aku nggak terlalu seni gitu orangnya, bahkan aku nggak terlalu bisa menggambar ataupun melakukan aktivitas seni lainnya. Tapi kalau yang poin pertama tuh cukup relate. Oke. Konon Haris juga suka jadi MC ya? Iya, dulu sempat waktu awal-awal masuk kuliah. Mungkin ini salah satunya nih, berekspresi melalui kata-kata bisa jadi dalam bentuk MC gitu ya. Oke. Boleh dari tentang hal yang udah dilakukan sekarang, boleh dibaca. Oke, mungkin untuk hal yang mudah dilakukannya, aku cukup relate sama kedua poinnya, karena aku suka mengerjakan suatu tugas secara sistematis, apalagi kalau presentasi ke klien itu kan perlu dijabarkan dari awal permasalahannya apa sampai solusinya apa dan impact-nya itu apa. Jadi yang pertama itu relate, dan yang kedua juga aku relate karena ada sarana namanya tuh pitch deck gitu kalau presentasi ke klien atau perusahaan. Jadi di pitch deck ini perlu apa ya, cukup artistik lah karena perlu desain yang sesuai gitu dengan apa yang dimaui oleh klien. Jadi saat dipresentasikan ke mereka pun mereka enak gitu memahami dan cara bacanya. Oke. Di sini tetap ada artistik juga ya sebenarnya. Oke, boleh lanjut mungkin pendapatnya aja tentang statement hal yang istimewa yang bisa dilakukan. Menurut Haris seperti apa? Oke, untuk hal istimewa yang bisa dilakukan di poin pertama ini ada menganalisa informasi yang bermanfaat. Nah, ini sangat sering aku lakukan karena untuk memahami background problem, misalnya dari suatu klien ataupun perusahaan, itu diperlukan data-data yang valid gitu. Apakah yang aku state ini hanya omongan aku aja, apa divalidasi oleh data yang resmi. Jadi, aku suka untuk mencari informasi-informasi seperti data-data makro ataupun mikro untuk memvalidasi apa yang nanti aku presentasikan. Dan juga yang kedua, membuat sesuatu menjadi lebih estetik juga aku sering lakukan karena untuk membuat suatu presentasi ataupun layout deck yang bagus itu perlu apa ya, estetika gitu. Oke. Sekarang hal yang perlu dikembangkan seperti apa menurut Haris? Di sini hal yang perlu aku kembangkan adalah memperkaya ilmu pengetahuan. Nah, ini benar karena untuk menjadi seorang bisnis konsultan itu harus kaya akan ilmu secara general gitu. Jadi aku sangat cocok dan sedang juga mengembangkan hal tersebut dengan belajar tidak hanya di kelas tapi juga di luar kelas. Dan yang poin keduanya adalah mengungkapkan gagasan dengan terstruktur. Nah, karena tiap klien ini treatmentnya pasti berbeda, jadi aku harus mempelajari lagi gimana cara aku mengungkapkan gagasan aku terhadap mereka. Oke, baik ya. Secara umum ini relate semua dengan Haris ya. Oke, boleh. Dari sini ada beberapa pilihan karir, mana nih dari beberapa yang menjadi option ini yang Haris merasa lebih cocok yang mana nih? Mungkin yang paling sesuai itu ada di entrepreneurship atau bisnis kreatif. Oke, entrepreneurship. Kemudian dari hal yang tadi disampaikan di startup-nya sebenarnya berkaitan dengan contemporary psychology ya. Ini berkaitan juga nih secara tidak langsung apa yang muncul di sini ini tergambarkan dalam aktivitasnya Haris ya. Oke. Baik, ini kita bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom yang mungkin ingin mengetahui seperti halnya Haris tadi ya, bagaimana talent DNA-nya, apa 10 top talent yang bisa dioptimalkan dalam mengembangkan karir, dalam menyelesaikan studi.
bisa mengetahui karir di sini, mengenai hal-hal yang suka dilakukan, mudah dilakukan, istimewa dilakukan, dan yang perlu dikembangkan serta pilihan karir. Bisa scan barcode yang ada di layar, ya, atau di sini juga ada nomor HP yang bisa dihubungi. Silakan Anda bisa mengetahui tadi selain talent DNA juga kemungkinan pilihan karir yang bisa digeluti. Oke, baik, Haris ya. Di dalam masih ada beberapa semester dalam kuliah ini, seperti apa nih rencana selain menyelesaikan kuliah, aktivitas apa yang akan terus dikembangkan dan akan digeluti untuk persiapan karir di masa depan? Oke, mungkin untuk semester sekarang sampai lulus nanti aku lagi menekuni bidang konsultan bisnis. Jadi sekarang lagi menekuni beberapa proyek dan juga beberapa bisnis seperti tadi ada startup dan juga mengikuti beberapa kompetisi gitu. Selain kewajiban kuliah yaitu lulus gitu. Oke. Kalau kemungkinan ke depan itu karena kan Haris di sini punya inovatif juga ya, visionary, punya vision ke masa depan. Apa sih yang Haris lihat di visi masa depan Haris itu akan seperti apa? Aku mungkin mempunyai beberapa visi, tapi yang lagi aku suka dan lagi aku fokuskan itu menjadi konsultan bisnis. Jadi aku sekarang lagi menekuni bidang-bidang yang sekiranya bisa membantu untuk karir itu ke depannya. Oke. Mungkin bagi yang hadir, jika ada yang mau bertanya kepada Haris, ingin mengetahui lebih lanjut, boleh ya, silakan, boleh di langsung open mic ataupun juga boleh melalui chat ya. Bagi Haris sendiri, apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini? Maaf tadi agak putus-putus suaranya. Saat ini apa, kan banyak seabrek kegiatan, kemudian selain kuliah tuh ada yang sifatnya sosial, ada juga yang sudah merintis ke arah bisnis gitu ya, ke arah karir masa depan. Ada tantangan-tantangan apa saja yang saat ini dihadapi? Tantangannya mungkin aku kan lebih suka sibuk di luar kuliah ya. Jadi kuliah itu merupakan tantangan bagi aku karena perlu bagi waktu antara kuliah dan juga non kuliah. Jadi perlu membalancing gitu istilahnya karena kan kuliah juga bagaimanapun tetap diperlukan dan menunjang karir. Jadi aku lagi berusaha membalancing aja sih antara kuliah dan juga non kuliahnya. Oke, jadi tantangannya adalah ketika sudah menekuni berbagai kegiatan gitu ya, ternyata mengasihkan ya. Jadi tantangannya justru bagaimana juga fokus menyelesaikan kuliah. Kalau tadi dari kegiatan yang dilakukan di NTT gitu ya, itu apa sih follow up kegiatannya setelah pulang dari sana? Apa yang menjadi rencana atau insight yang kemudian terbayang karena mengikuti kegiatan tersebut? Mungkin bayangannya gara-gara kemarin sempat di NTT 1 bulan itu lebih apa ya, menggalakkan program yang sifatnya tuh pemerataan aksesibilitas, entah itu edukasi ataupun aksesibilitas transportasi yang bisa mencapai atau meng-coverage seluruh Indonesia. Jadi nggak ada namanya tuh kategori desa yang 3T lagi, itu harapannya. Di sini ada di menit-menit terakhir nih ada orang tua, ayah, bunda yang mungkin ingin apa ya, dapat masukan nih dari VOV-nya, dari point of view anak muda, generasi muda yang sedang berkuliah dan banyak seabrek kegiatan gitu ya. Apa nih saran dari Haris selaku anak kepada para orang tua yang mungkin ini bisa membantu anaknya bisa berkembang lebih baik lagi? Boleh disampaikan. Mungkin sarannya jika memang punya yang sebaya dengan aku gitu, ada keluarga, lebih ke dibimbing aja, kira-kira ditanya minatnya apa, terus disupport aja. Sesimpel mengizinkan mengikuti suatu kegiatan juga udah bentuk dukungan gitu yang sangat berharga sih. Misal kayak
aku kemarin ke NTT tuh diizinkan dengan orang tua tuh sebenarnya bukan suatu hal yang mudah ya. Mungkin bagi seorang orang tua melepas anaknya yang jauh gitu. Tapi dengan bentuk diizinkan aja aku udah sangat bersyukur sih, karena salah satu bentuk support yang berarti gitu. Dan juga mungkin ini bukan cuma terpaut ke kegiatan yang tadi, tapi buat semua kegiatan yang dirasa anak itu pengen nyoba sesuatu ya udah biarin aja, cobain aja gitu, karena kan siapa tahu passionnya di situ. Dan kalau bukan passion juga ya at least dia tahu gitu itu memang bukan passionnya, jadi dia tahu mau kemana arahnya gitu. Jadi mungkin lebih ke izin aja sih dan juga diskusi. Oke, jadi penting banget ya memberikan keleluasaan, memberikan kesempatan-kesempatan untuk anak-anak mencoba banyak hal gitu ya. Karena ternyata di dunia kuliah ini kalau menurut Haris antara kuliah dan kegiatan di luar itu seperti apa tuh meletakkan prosentasenya kalau bagi Haris sendiri? Kalau buat aku sekarang mungkin 60-40 ya. 60 aku untuk kegiatan di luar kuliah dan 40-nya kegiatan kuliah. Oke, bahkan ternyata Haris sendiri porsinya bahkan lebih banyak di luar kampus ya, kuliah. Nah, seperti apa kontribusi dari berbagai aktivitas di luar itu terhadap kesuksesan kuliah? Kan mungkin jangan-jangan ada persepsi di orang tua, aduh udah deh fokus aja dulu kuliah gitu, ngapain kamu bahkan ternyata menghabisin waktu lebih banyak di luar perkuliahan gitu. Nah, dari pengalaman Haris, seberapa banyak tuh yang 60% itu berkontribusi terhadap yang 40%? Eh, Menurut aku sangat banyak ya, karena banyak kegiatan yang di luar aku tuh malah lebih duluan aku pelajari daripada di kelas. Misalnya di luar aku belajar teori analisis internal perusahaan. Itu aku belajar dari lomba secara praktikal. Nah, tapi di kelas itu belum dipelajari dan dipelajarinya sekitar 2 sampai 3 semester ke depan. Jadi menurut aku cari kegiatan di luar pun bukan yang asal kegiatan aja, tapi yang masih relate dengan kuliah gitu. Dan ada indikatornya. Nah, kalau misalnya aku punya indikator buat diri sendiri itu saat yang aku punya kegiatan aktivitas di luar itu menghasilkan sesuatu gitu. Mungkin di sini bisa dikatakan dapat honor gitu, dapat uang bulanan. Nah, jadi kalau aku sendiri kenapa lebih mementingkan kegiatan di luar kuliah, karena aku dapat uang dari situ gitu. Jadi uang bulanan aku mungkin bisa dikatakan lebih besar dari apa yang orang tua aku kasih secara bulanan gitu. Jadi aku lebih suka kegiatan di luar karena hal tersebut. Jadi simpel aku dapat beasiswa, terus dapat kerja dari part time juga, terus dapat hadiah lomba. Nah, itu bisa ngecover finansial aku secara mandiri dan aku uangnya bisa diputar untuk investasi. Jadi bisa lebih berkontribusi daripada apa yang aku pelajari di kelas gitu. Oh, keren banget ya. Jadi bahkan sudah bisa menghasilkan finansial dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar kampus itu ya, atau di luar jam kuliah itu. Oke, sekarang untuk anak muda seumuran Haris nih, dari perjalanan Haris yang awalnya tadi lintas jurusan, lalu ternyata menekuni dan sekarang banyak seabrek kegiatan. Kira-kira apa sih sarannya Haris? Sarannya mungkin tetap mengupayakan work-life balance, karena dengan kegiatan yang banyak pasti perlu banyak waktu juga yang dikorbankan. Jadi tetap sempatkan olahraga, sempatkan makan yang sehat. Jadi sehektik apapun atau sepadat apapun tetap perlu menjaga kesehatan diri sih, karena kalau kitanya nggak sehat ya nggak ada artinya gitu. Oke. Dan banyak ya mahasiswa sebanyak menurut Hari seperti apa nih para mahasiswa ini dalam hal work life balance ini? Mungkin kalau aku melihat di teman-teman sebaya aku atau teman-teman dekat itu tuh banyak yang nggak sibuk tapi nggak work life balance juga gitu. Jadi sebenarnya kesibukannya cuma kuliah aja, tapi kebanyakannya nongkrong yang nggak bermanfaat gitu, terus banyak mainnya dan juga nggak kuliah tapi main game gitu kan. Misalnya kalau aku nggak kuliah tuh kadang aku part time atau kadang aku ngejar lomba, jadi nggak kelas pun aku ada sesuatu hal yang aku prioritaskan selain kuliah itu sendiri gitu. Jadi mungkin eh, buat teman-teman di luar sana juga yang relate dan sepantaran mungkin bisa difokuskan di work life balance-nya. Jadi misalnya lagi kuliah ya tekuni kuliahnya yang benar. Kalau misalnya nggak kuliah juga tetap berusaha membalancing kegiatan yang sedang dilakukan.
dan tadi ya aktif di berbagai kegiatan yang positif ya. Itu menjadi hal yang penting untuk pemilih untuk lebih mengenal diri dan untuk nanti berkarir di masa depannya. Oke, terima kasih banyak Haris. Tepat di pukul 17.00 kita sudah mengakhiri. Banyak sekali hikmah pembelajaran nih yang didapat dari pengalamannya Haris. Semoga bermanfaat bagi ayah, ibu di ruang Zoom dan di di live Facebook. Kemudian untuk juga para yang mungkin sebaya seusia juga bisa mengambil pembelajaran dan hikmah. Terima kasih banyak Haris atas bincang-bincangnya, semoga bermanfaat, semoga cita-citanya terkabul ya dan sukses. Silakan boleh meninggalkan ruang Zoom. Pada Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Kita bisa bertemu lagi di hari Senin mendatang dengan tema yang tentu saja akan bermanfaat bagi keluarga kita seputar konseling dan edukasi. Terima kasih dari saya, mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.